Berita buruk guys, Josh Brownhill bukan pemain warisan Malaysia. Aduh, apa benda ni weh? Berita paling panas dan sensasi pada hari ini apabila seorang pemain bola sepak yang sebelum ni digembar-gemburkan mempunyai darah Malaysia telah pun mengeluarkan statement yang dia langsung tak ada kaitan dengan Malaysia. Pemain kecukan yang dikaitkan bersama dengan skuad Harimau Malaya dan menjadi harapan penyokong-penyokong Malaysia kita sudah menafikan, geng. Dan abang excited dengan nama-nama player-player baru yang nak dibawa masuk? Oh ya, excited dengan pemain warisan yang akan masuk. Kita tengok apa tahun depan layakan Piala Asia. Dengan adanya player warisan dengan player tempatan, kita akan sama-sama naikkan nama Malaysia. Saya main padu-padu sampai Malaysia Power menang World Cup. Kita Nama-nama besar Jason Brownhill, Malangnya Josh Brownhill sendiri keluar menyangkal klaim yang dia ada dalam Malaysia dalam social media. Tapi satu benda yang mengejutkan ialah TMJ yang DM Brownhill dulu minta dia keluarkan statement itu. Breaking news, Malaysia tuh ngeklaim lagi. Ternyata enggak budaya kita aja yang diklaim, enggak adat kita yang diklaim, enggak pakaian kita yang diklaim, yang diklaim pemain-pemain luar pun, pemain-pemain Eropa juga diklaim sama Malaysia, anjir. Nih, yang ada tuh apabila ditanya, ada yang tak tahu pun Malaysia dekat mana. Nggak tahu tuh Malaysia sebelah mana tuh nggak tahu. Udah ya, stop ngaku-ngakunya gitu ya. Bilang Josh Brownhill orang Malaysia, dia punya darah Malaysia. Dia udah klarifikasi, Ya, lu bisa cek aja gitu KSG terbaru Josh Brownhill ya guys ya. Gue bacain poin pentingnya aja ya guys ya. Unfortunately, my only nationality is English. And I'm not Malaysian. Sampai Josh Brownhill udah klarifikasi ya. Udah stop ngeklaim ya. Orangnya sampai risih, sampai bikin klarifikasi itu di SG-nya Set, mana udah dibikin jedak jeduk lagi. Dah, daripada lu ngeklaim manapun gitu sampai orang bikin risih gitu ya, mendingan lu percayai sama produk Jepang Ijo lu aja gitu ya. Kan bagus-bagus tuh produk Jepang Ijo kan. apa benda ni weh? Datuk TMJ kesulitan untuk mencari pemain keturunan. Buset dah guys. Aduh, hari-hari sulit terus gitu ya untuk mencari pemain keturunan gitu. Padahal kemarin bukannya udah ada Datuk ya, kayak Hasan Kiron, Jamiruddin, Satudin dan yang lainnya gitu ya. Buset dah. Nih guys ya, baru banget gitu ya Datuk TMJ bilang guys, kalau misalkan Malaysia saat ini kesulitan untuk mencari pemain keturunan top Eropa cuy. Buset dah. Nih guys, Datuk TMJ mengaku kesulitan mencari pemain keturunan Malaysia di Eropa. Banyak pembicaraan yang tidak tahu Malaysia itu di mana. Aduh, gimana mau jadi pemain keturunan kalau nggak tahu negaranya gitu ya. Ketika ditanya garis keturunannya, saran dari warga Indonesia nih Datuk ya, kalau misalkan ingin mencari pemain keturunan dari bawah dulu Datuk, dari bawah dulu. King Indo pun dari bawah dulu waktu itu Datuk. Tidak langsung ya pemain grade A gitu ya. Setelah negara berkembang gitu, sepak bola berkembang, otomatis para pemain-pemain grade A barulah memandang King Indo. Gak bisa kalau misalkan pemain langsung grade A. Sejujurnya ini sangat menghampakan. Antara semua nama pemain asing yang dikaitkan dengan Harimau Malaya, abang paling teruja dengan Kapten Burnley Josh Brownhill. Josh Brownhill, pemain yang paling panas sekali dikaitkan untuk bersama dengan skuad Harimau Malaya. Kini dia sendiri telah menafikan yang dia tiada pertalian darah bersama dengan Malaysia. So, nampaknya kita tak dapat tengok Josh Brownhill bermain bersama dengan skuad Harimau Malaya kita. Jangan terlalu berharap sangat dan percaya benda yang tak pasti. Bukan saja pasal dia pernah main dalam EPL, tapi profil pemain macam ni sangat diperlukan oleh Harimau Malaya. Okey, jom aku sembang sikit pasal Josh Brownhill punya statement ni. Sebelum tu, korang yang nak akan update bola sepak, isu semasa, korang kena tekan butang follow dekat sini. Dah tekan? Mantap bos. Jadi kalau korang ingat, pemain Josh Brownhill ni memang ada rumours. Okey? Dan rumours tu telah pun dikeluarkan oleh siapa lagi? Tak lain dan tak bukan FR Future Talents. Dia siap tunjuk ni conversation dengan Josh ni. Conversation email dengan Josh.
Josh kata dia berminat tapi dia kena confirmkan diri dia dulu, bla bla bla. Akhirnya hari ni kita tahu conversation ni hanyalah scam semata-mata. Menipu. Sebab apa? Dalam Insta story Josh Brownhill ni, dia kata dia langsung tak tahu pun pasal benda ni. Dia langsung tak tahu kenapa tiba-tiba dia dikaitkan dengan darah Malaysia. Okay? Jadi, untuk korang-korang yang tengah tengok video ni, ambil pengajaran. Tak payah dah percaya akaun-akaun yang muka pun tak tunjuk, hanya rumours je banyak. Lagi-lagi bila diorang ni kenakan charge RM15 untuk mendapatkan berita palsu. Yang kelakarnya lepas dah keluar cerita pasal Josh ni, masih lagi ada puak-puak yang duk percaya diorang ni. Siap backup kata, alah diorang tu sengaja je nak keluarkan berita macam ni, nak bagi pressure dekat Harimau Malaya. Pressure kepala banang kau tu dah kena tipu. Ni untuk mereka-mereka yang dah bayar RM15 ni. Baiklah korang spend RM15 tu beli nasi kandar, ayam bawang, sayur, telur sotong. Kalau cukup lah. Okay? Untuk orang-orang yang tak bayar, tak apa macam aku. Pernah ke aku post social media posting pasal Brownhill ni? Pernah. Okay? Views banyak, engagement naik, klien tengok pun, wah, banyak betul engagement. Aku tak apa, aku tak bayar pun RM15 tu. Aku dapat engagement adalah korang ni yang bayar RM15 ni, berhentilah. Okay? Itu saja guys. Macam biasa, korang yang nakkan info terkini tentang bola sepak, kena tekan butang follow Nama dia lah yang asyik disebut setelah kita gagal dapat match DJ beberapa bulan yang lepas. Dan banyak orang yang memberi harapan palsu yang dia akan menjadi pemain warisan pertama setelah penstrukturan semula FAM. Wis suwi itu raknya coti Malaysia iki cangkeme guwatel, kurang abdol ngerti lah. Awane iki Malaysia ana berita anyar. Untuk abang ini sesuatu yang positif kerana menunjukkan TMJ ada inisiatif dan sedang mengusahakan sesuatu di sebalik tabir. Walaupun kebarangkalian tinggi kita akan kena troll dan diketawakan, jangan goyang guys. Percaya kepada revolusi Harimau Malaya dan juga kepada TMJ. Exact word was I'm not Malaysian, ya kan? Dan di mana Malaysia dia nggak tahu. Kami dah buat research dan approach, tetapi scouting akan tetap diteruskan dengan lebih luas lagi. Bener, kalian mencari pemain berlabel grade A atau pemain Eropa, ya kan, mencari dimanapun nggak apa-apa, asal sesuai data dan sesuai nenek moyang lah. Silsilahnya tuh ada, ini silsilah dari nenek moyangnya atau gimana. Nggak asal ngeklaim, nggak asal nyaplok. Bahkan TMJ harus buat riset khusus dari fanpack banyak. Asal klaim, capek deh. Pemain pun ternyata keluar-keluar juga. Ada yang mention, bahkan nge-tweet, jangan asal klaim, jangan asal teriak kalau keturunan-keturunan. Bahkan mereka pun nggak tahu Malaysia itu sebelah mana. Ternyata kasusnya nggak cuma Indo aja yang diklaim ya. Pemain-pemain Eropa sekarang banyak yang diklaim Malaysia, anjir. Asosiasi Sepak Bola Malaysia akan bersiap untuk fenomena baru yang menggemparkan Asia Tenggara katanya. Mulai bulan Desember ini, mereka akan melakukan proyek konstriksi untuk mengejar ketertinggalan dari Timnas Indonesia. Keberhasilan Timnas Indonesia di 3 tahun terakhir menjadi inspirasi nih bagi mereka, sekaligus menjadi tantangan bagi negeri jiran tersebut. Pada akhirnya mereka langsung melalui pertemuan khusus. Sekalipun Tunku Ismail, putra mahkota Johor, dilibatkan kali ini, mereka berencana akan mengubah wajah Harimau Malaya di kancah Asia. Dan langkah ini diharapkan mampu melampaui Erick Thohir. Wow. Namun, rencana ini justru menuai banyak kontroversi. Katanya dari teman-teman Indonesia mengatakan bahwa Malaysia terlalu terobsesi. Ada lagi yang panas, lihat Timnas Indonesia, Malaysia ingin menaturalisasi semua pemainnya. Namun, banyak yang menolak, banyak yang gagal. Menurut kalian, gebrakan apa yang akan hadir dari Timnas Malaysia kali ini? Yuk, coba komen.